Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Adik-adik mahasiswa yang Ibu banggakan, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga dengan judul Pancasila dalam Arus Sejarah Indonesia. Bersama saya, Erni Juliana Al-Hasanah Nasution. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada pertemuan ketiga kali ini. Yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Dan yang keempat, dinamika Pancasila di masa awal kemerdekaan. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi timbulnya rasa nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal, kejayaan masa lampau. Bagi Indonesia, kenangan kejayaan masa lampau tampak pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana pada masa kerajaan Majapahit mampu menguasai daerah seluruh Nusantara. Sedangkan pada masa kejayaan Sriwijaya mampu berkuasa di lautan karena kekuatan maritimnya. Dan juga kerajaan-kerajaan lain yang pernah hidup di bumi Nusantara ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia dahulu mampu bersaing dengan bangsa asing. Faktor internal berikutnya adalah bersatunya negara-negara Asia dan Afrika. Persatuan negara-negara Asia Afrika sudah dimiliki sejak zaman dahulu kala. Karena adanya kesamaan ras, saling menghormati, saling menjaga, juga adanya kerjasama dalam perdagangan yang saling melengkapi karena masing-masing negara memiliki komoditas yang berbeda satu sama lain. Sampai akhirnya datanglah bangsa-bangsa Eropa berdagang dan melakukan penjajahan. Dengan keserakahannya mengakibatkan masyarakat di negara Asia Afrika yang menjadi jajahannya dalam hidup kemiskinan dan penderitaan. Sehingga timbul keinginan untuk menentang imperialisme Barat. Munculnya golongan cendekiawan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya golongan cendekiawan. Baik hasil dari pendidikan Indonesia sendiri maupun pendidikan Barat. Mereka inilah yang menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. Lahirnya Budi Utomo tahun 1908, kemudian Serikat Islam, kemudian lahirnya Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia juga menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusullah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan jati diri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya paham nasionalisme yang berkembang.
baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang sosial budaya. Di bidang politik, misalnya, tampak dengan upaya gerakan nasionalisme menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang tengah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Kemudian dalam bidang sosial budaya, tampak dengan upaya untuk memperbaiki, melindungi, mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang sudah bergeser karena masuknya budaya asing ke Indonesia. Kemudian dari sisi faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia merupakan salah satu titik tolak kebangkitan nasionalisme di negara-negara Asia Afrika, termasuk di Indonesia. Kemenangan Jepang yang dianggap mewakili Asia melawan Rusia yang dianggap mewakili Eropa pada tahun 1905 mematahkan pandangan orang bahwa orang Barat lebih tinggi kedudukannya daripada orang Timur. Akhirnya mendorong lahirnya semangat bangsa-bangsa Asia Afrika mulai bangkit untuk melawan bangsa asing di negerinya sendiri. Kemudian berkembangnya nasionalisme di berbagai negara, pergerakan kebangsaan di India, ya, yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, kemudian gerakan kebangsaan di Filipina yang digerakkan oleh Jose Rizal, gerakan nasionalis rakyat Cina yang digerakkan oleh Dr. Sun Yat-sen, kemudian pergerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, dan juga pergerakan nasionalisme di Mesir yang dikomandoi oleh Arabi Pasha. Gerakan kebangsaan dari berbagai negara tersebut mendorong negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk melakukan hal yang sama, yaitu melawan penjajahan dan kolonialisme di negaranya. Demikian juga dengan munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, pan-Islamisme yang juga menjadi dasar berkembangnya paham-paham serupa di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai periode awal pengusulan Pancasila. Pendirian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia II. Saat itu Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan dari rakyat jajahannya untuk melawan sekutu. Oleh karena itu, Jepang kemudian menerapkan strategi propaganda, melakukan mobilisasi massa, membentuk organisasi politik dan militer, hingga memberikan janji kemerdekaan. Selanjutnya, Jepang semakin terdesak di kawasan Asia Tenggara. Jepang kembali menawarkan kemerdekaan pada Indonesia, hingga kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Umakichi Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, ya. Pembentukan BPUPKI ini merupakan salah satu wujud janji kemerdekaan bagi Indonesia
yang pernah disampaikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso pada September 1944. Nah, kebijakan pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI tersebut tentu bukan tanpa alasan. Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya untuk bisa memikat hati rakyat Indonesia serta melaksanakan politik di tanah jajahannya. Kemudian selain itu BPUPKI ini dibentuk juga dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan negara Indonesia merdeka. Kemudian struktur BPUPKI terdiri dari dua bagian, yakni Badan Perundingan atau Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Nah, Badan Perundingan terdiri atas ketua dan 2 orang ketua muda ditambah 60 orang anggota. Yang kemudian pengangkatan anggota BPUPKI ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito. Nah, kemudian diangkatlah Bapak Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI, kemudian ketua muda pertamanya itu dijabat oleh Ichibangase Yoshi, orang Jepang, dan ketua muda kedua dijabat oleh RP Suroso. Sedangkan kepala sekretariat dijabat oleh Toyohito Masuda dan Abdul Ghaffar Pringodikdo. Nah, selanjutnya BPUPKI mengadakan persidangan selama 2 kali. Nah, ini merupakan periode pengusulan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI itu berlangsung tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian memasuki masa reses lebih dari 1 bulan dan dilanjutkan sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI ini terdiri dari berbagai golongan. Ada golongan Bumi Putra, ada golongan Arab, ada golongan Tionghoa, dan juga ada golongan keturunan Eropa. Di dalamnya juga terdiri dari berbagai aliran pemikiran, ada nasionalisme, agamis, sosialis, kemudian dalam perjalanannya juga sempat terjadi dikotomi golongan Islam dan golongan kebangsaan. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 1945 diadakanlah upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di sebuah gedung yang disebut sebagai Chosani-in atau dikenal juga sebagai gedung Polsrat, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang berada di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Nah, upacara pelantikan ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga 2 orang pembesar militer Jepang, yaitu Jenderal Ijakagi dan Jenderal Iwichiro Nagano. Ya. Berikutnya adalah masa sidang pertama BPUPKI. Berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI yang pertama ini berlangsung selama 4 hari. Ada 2 tujuan utama pada sidang ini. Yang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar dan masalah mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Kemudian menurut catatan sejarah, terdapat 3 pembicara yang menjawab tentang dasar negara.
yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya, sidang BPU PKI tanggal 29 Mei tahun 1945. Pada kesempatan ini, Profesor Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mengenai 5 rumusan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri kehutanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian sidang BPU PKI berlanjut lagi pada tanggal 31 Mei 1945. Kali ini Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia, dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang kemudian beliau sebut dengan nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila atau 3 sila, terdiri dari sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Soekarno juga menawarkan angka 1, yakni Ekasila atau 1 sila, yaitu gotong royong. Nah, selanjutnya, setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Dan selanjutnya dibentuklah panitia kecil yang terdiri 8 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohikusumo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar-Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas panitia kecil ini adalah menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara. Kemudian, panitia kecil yang beranggotakan 8 orang tersebut hingga akhir sidang pertama BPU PKI belum diperoleh kesepakatan utuh tentang rumusan dasar Pancasila. Selanjutnya kita memasuki periode perumusan Pancasila. Nah, setelah masa sidang pertama diadakan masa reses selama lebih dari 1 bulan. Selama masa reses itu, panitia kecil membahas pembuatan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian rapat tersebut juga menyepakati pembentukan panitia kecil lain yang menyusun rumusan dasar negara. Panitia penyusun dasar negara tersebut beranggotakan 9 orang, sehingga kemudian dikenal dengan Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan kemudian anggotanya adalah Muhammad Yamin,
Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Mujahir, Wahid Hasim, Agus Salim, Abi Kusno, Coko Sujoso, dan A.A. Maranis. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan di Rumah Soekarno di Jalan Pengasahan Timur. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut juga sebagai sebuah gentleman agreement yang berisi 5 hal. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam perjalanannya ada tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta, yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian tuntutan ini ditanggapi secara arif dan bijaksana oleh para pendiri bangsa ketika itu, sehingga terjadilah perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa, sehingga sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya masuk pada sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada 10 Juli tahun 1945. Sidang yang kedua ini membahas agenda mengenai wilayah negara. Ada 3 opsi. Yang pertama, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda dulu. Opsi yang kedua, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda dulu ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya. Dan opsi yang ketiga, wilayah negara Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda dulu minus Papua ditambah Malaka. Kemudian dilakukanlah pemungutan suara yang diikuti oleh 66 orang anggota, di mana hasilnya adalah 19 suara memilih opsi yang pertama, 39 suara memilih opsi kedua, dan 3 suara memilih opsi ketiga. Dengan demikian, maka yang dipilih adalah opsi kedua, yaitu wilayah Indonesia adalah meliputi wilayah bekas Hindia Belanda dulu ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya. Esok harinya sidang BPUPKI masih berlanjut. Kali ini membahas terkait bentuk negara. Juga ada 3 opsi yang ditawarkan. Opsi yang pertama adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara yang kedua adalah negara monarki atau kerajaan. Dan bentuk yang ketiga adalah negara federal atau bentuk lainnya atau belangko. Nah, pemungutan suara diikuti oleh 64 anggota. Menghasilkan 55 suara memilih opsi pertama, 6 suara memilih opsi kedua, dan
3 suara memilih opsi ketiga. Dengan demikian, disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tanggal 6 Agustus 1945, jatuhlah bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Nah, jatuhnya bom atom ini belum juga membuat Jepang takluk, gitu ya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, maklumat pemerintah Jepang mengeluarkan 3 hal. Yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maklumat yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada 18 Agustus 1945 dan akan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945. Dan maklumat yang ketiga direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia akan merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dotomitsu Junbi Rinkai. Nah, perbedaan antara BPU PKI dengan PPKI, di mana PPKI anggotanya dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI ini menggambarkan 21 orang di berbagai pulau, yakni 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Sunda Kecil, 1 dari Maluku, dan 1 dari golongan Cina. Selain 21 orang tersebut, terdapat 6 anggota tambahan atas usulan Soekarno. Kemudian Soekarno ditunjuk menjadi ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus 1945. Jepang belum juga takluk hingga pada 19 Agustus 1945 Amerika dan sekutunya kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki, Jepang. Selanjutnya kita masuk periode pengesahan Pancasila. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat dipanggil lagi oleh penguasa militer Jepang Asia Selatan ke Saigon. Gunanya untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Nah, 2 kali bom atom jatuh di wilayah Jepang membuat kekuatan Jepang semakin lemah, memaksa akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, kemudian 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut para pemuda karena para pemuda sebelumnya sudah mengetahui
bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal ini merupakan peristiwa yang tidak terduga. Karenanya, para pemuda mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia segera diproklamirkan. Kemudian ada kebimbangan dan keraguan pada para tokoh bangsa tersebut, sehingga pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Hatta dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Sampai akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno dan Hatta di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, kemudian dari penjelasan Ibu tadi bisa disimpulkan bahwa periode pengusulan dan perumusan Pancasila itu dimulai dari dibentuknya BPUPKI tanggal 1 Maret 1945. Kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jumlah anggotanya terdiri dari 1 orang ketua, 2 wakil ketua, 60 anggota, dan 6 anggota tambahan. Nah, masa sidang BPU pertama ini menghasilkan dasar negara Indonesia. Selanjutnya, setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang kemudian PPKI ini dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. PPKI berjumlah 21 anggota ditambah 6 anggota tambahan. Dan pada masa sidang kedua itu berhasil diputuskan beberapa hal. Yang pertama, bentuk negara Indonesia adalah republik. Yang kedua, batasan wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda dulu, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian menyetujui pembukaan Undang-Undang Dasar dan menyetujui struktur Undang-Undang Dasar. Selanjutnya sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 memutuskan beberapa hal. Yang pertama, mengesahkan pembukaan batang tubuh dan aturan peralihan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, memutuskan pembagian wilayah atas 8 provinsi dan calon gubernurnya. Yang keempat, memutuskan Komite Nasional dan Daerah. Yang kelima, membubarkan HEIHO, peta di Jawa dan Bali, serta Laskar Rakyat di Sumatera. Yang keenam, membentuk Badan Keamanan Nasional, dan yang ketujuh, membentuk Partai Nasional. Pokok bahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu dinamika Pancasila di masa awal kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka seharusnya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Kenyataannya, Indonesia harus menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu adalah muncul dari pihak Belanda yang masih ingin
menjajah kembali Indonesia dalam bentuk agresi militer Belanda, berlangsung selama 4 tahun. Ya. Kemudian akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, maka dilakukanlah pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu ini membentuk dua badan. Yang pertama, Badan Konstituante yang akan mengemban tugas pembuatan konstitusi undang-undang dasar. Dan badan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang akan berperan sebagai parlemen. Nah, sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut. Apalagi ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya terjadilah kebuntuan dan kemudian diselesaikan melalui voting. Tetapi selalu gagal mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akhirnya banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai kepala negara. Sampai akhirnya keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini sebagai langkah darurat yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam menghadapi permasalahan bangsa ketika itu. Nah, setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Namun pada kenyataannya terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPRS. Juga kekuasaan Presiden Soekarno itu lebih tinggi daripada ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPR. Kemudian terjadilah ketegangan-ketegangan antara pihak yang begitu keras, seperti yang terjadi antara PPKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Nah, peristiwa 30 September 1965 ini menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Peralihan kekuasaan ini diawali dengan terbitnya surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar ini kemudian menjadi kontroversial di belakangan hari, sehingga kemudian Super Semar ini dikuatkan dengan TAP MPR nomor 9 MPRS tahun 1966, tanggal 21 Juni 1966. Maka dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah yang semula hanya sebagai surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto menjadi
perintah MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Disusul dengan dicabutnya ketetapan MPR yang menetapkan tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Maka sejak saat itu Soekarno tidak lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Nah, terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, seperti yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan kedua kemarin, bahwa semasa pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru, penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui kegiatan yang disebut pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4. Maka pada masa itu, masa Orde Baru, seluruh pelajar, mahasiswa, PNS, pejabat, aparat negara sebelum memulai pendidikan, sebelum memulai tugas, sebelum mulai dinas, harus mengikuti dulu yang disebut dengan pendaftaran P4. Kegiatan ini berlangsung terus sampai datangnya era reformasi tahun 1998. Nah, dengan demikian, selanjutnya adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan kuis ini. Jawabannya kalian upload di e-learning mahasiswa. Ya. Dengan demikian berakhirlah pertemuan ketiga ini mengenai perjalanan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.